Pembersihan sisa banjir dilakukan di SMA Negeri 21 Bekasi. Seluruh fasilitas sekolah hancur akibat banjir setinggi 5 meter. Dampaknya ujian akhir siswa ditunda 1 bulan. Banjir di SMA Negeri 21 Bekasi ini menjadi satu potret dampak banjir yang menerjang kota Bekasi. Bekasi memang menjadi wilayah paling parah terdampak banjir 4 Maret 2025 lalu. Banjir merendam perumahan, kawasan stasiun, rumah sakit, hingga merusak jembatan Kemang Pratama. BNPB menyebut 16 kecamatan terdampak banjir di Kabupaten Bekasi dan 12 kecamatan di Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mengungkap kerusakan sejumlah infrastruktur akibat dampak banjir besar. Dinas BMSDA memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan mencapai puluhan miliar rupiah. Kami sebagai Dinas BMSDA yang penting kita hitung kerusakan dengan penanganan darurat sama termasuk jembatan Kemang kemarin kita perkiraan sekitar 69 miliar ya. Ini secara umum nih total. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan anggaran 40 miliar rupiah untuk korban banjir di Kota Bekasi. Pemprov Jawa Barat segera merevitalisasi Kali Bekasi, baik dengan mengeruk maupun melebarkan sungai dan membenahi resapan air di kawasan hulu. Satu, normalisasi sungai melalui pengerukan dan pelebaran. Yang kedua, daripada relokasi warga, itu memerlukan waktu lagi. Nanti kalau musim kemarau nggak mau lagi relokasi. Apalagi misalnya banjir ini 5 tahunan. Maka saya menawarkan konsep rumah panggung seperti di Kerawang. Dan tadi saya sudah menyepakati ada 1.000 rumah dalam hitungan saya yang akan diperbaiki. Dan Pemprov menyiapkan 40 miliar untuk pembangunan rumah panggung. Di Jakarta, banjir juga merendam daerah-daerah di sekitar aliran sungai seperti di Kebonpala, Kampung Melayu. Sebaran lokasi banjir di Jakarta pada 3 hingga 4 Maret 2025 dengan ketinggian air lebih dari 1 meter terjadi di Kelurahan Kampung Melayu, Bidara Cina, Cawang, Cililitan, Balai Kambang, Gedong. Selanjutnya di Kelurahan Rawa Buaya, Manggarai, Pengadegan, Rawajati. Selanjutnya di Kelurahan Pejaten Timur, Cilandak Timur, Pondok Pinang, dan Bintaro serta Cipulir. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan akan segera melakukan normalisasi Kali Ciliwung yang berada di 3 wilayah Jakarta. Pemprov juga akan mengupayakan pembebasan lahan demi normalisasi Ciliwung. Ada beberapa hal yang nanti akan kita segera tindak lanjuti dan selesaikan, terutama untuk normalisasi Sungai Ciliwung yang ada di Pengadegan, Cawang, dan Bidara Cina. Karena itulah yang kemudian kemarin memberikan dampak banjir yang luar biasa ketika di atas intensitas ataupun curah hujannya tinggi. Dan itu akan kita tangani. Dengan demikian, tadi saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk segera menindaklanjuti, terutama untuk pembebasan lahan dan sebagainya. Kalau memang harus kita berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN, kami segera akan melakukan. Untuk mengurangi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus melakukan modifikasi cuaca untuk mencegah banjir. Menurut rencana, BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca hingga 8 Maret. Ini cuaca begini gara-gara operasi modifikasi cuaca, kita akan lakukan sampai tanggal 8. Kenapa sampai 8? Karena tanggal 9 katanya sebetulnya tanggal 6. Tanggal 6 tuh yang puncaknya. Tanggal 7, 8, 9 tuh informasi di BMKG curah hujannya sedikit. Tapi kita lakukan sampai tanggal 8, istirahat sebentar, nanti tanggal 11 masuk lagi. Pemerintah pusat dan daerah harus lebih optimal dalam rencana pencegahan bencana agar banjir besar tak terus berulang ketika curah hujan tinggi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, banjir memang sudah mulai surut di Jabodetabek, tapi bagaimana untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi curah hujan masih tinggi, masih saja mungkin terjadi. Kita akan berbincang dengan Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Jakarta, Muhammad Yohan. Malam, Mas Yohan. Malam, Mbak Audrey. Mas Yohan, jadi berdasarkan pantauan nih, masih ada titik banjir
di wilayah Jabodetabek, terutama Jakarta? Sudah tidak ada, Mbak. Sekarang kita lagi bersih-bersih Fokusnya beberapa pembersihan ya? wilayah. Ya. Nah, tapi Tadi pagi saya ke wilayah Cawang. Mhm. Ya, melakukan pembersihan bersama-sama dengan berbagai unsur yang ada ya. Kita kerahkan semua personil yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Ada dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian ada dari Dinas Sumber Daya Air, dari Disgul Karmat, tentunya dari wilayah kelurahan juga ini dikerahkan semua pasukan PPSU-nya ya untuk membantu membersihkan rumah warga. Ini kami laksanakan sejak kemarin di Cililitan dan di beberapa lokasi lain, dan hari ini di Cawang ya. Mas Yohan, oke, kan kalau misalnya sekarang tadi ada bersih-bersih, nah tapi kemudian juga dari diperkirakan kan bahwa akan masih ada lagi ya potensi curah hujan dalam beberapa hari ke depan. Sebenarnya persiapan apa sih yang dilakukan oleh BPBD supaya nih kalau misalnya ada curah hujan yang tinggi, kemudian tidak terulang kembali kejadian kemarin dahsyatnya banjir di mana-mana? Baik, tentunya sesuai arahan Pak Gubernur ya, kami juga sudah merapatkan untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca bahu-membahu dengan BNPB ya. Namun untuk pelaksanaannya kami baru akan melaksanakan pada tanggal 11 Maret targetnya selama 1 minggu. Sesuai dengan arahan dari BMKG dan BNPB ya, karena untuk melaksanakan satu operasi modifikasi cuaca itu perlu koordinasi lintas sektor, termasuk juga dengan TNI Angkatan Udara ya, karena kami menggunakan pesawat dari TNI Angkatan Udara. Oke, itu hal yang dilakukan adalah untuk memodifikasi cuaca ya, memindahkan curah hujan begitu ya ke laut ya, Mas Yohan ya. Nah, tapi itu kan yang dilakukan oleh tim begitu ya, baik dari BMKG juga, BPBD. Nah, tapi kalau untuk warganya gimana? Kan ada persiapan yang juga dilakukan sesegera mungkin yang mudah lah, yang cepat bisa dilakukan oleh warga nih. Yang paling cepat adalah warga juga harus selalu siaga ya, memantau informasi, bisa melalui informasi itu sekarang bisa melalui internet, kemudian melalui smartphone, website ya. Tapi di samping itu kita juga memanfaatkan media-media lain seperti media WhatsApp ya, yang ini cukup banyak digunakan oleh khususnya pihak kelurahan ya. Setiap kelurahan itu ada grup RW, grup RT. Nah, ini biasanya punya sub-sub grup yang isinya adalah warga ya. Jadi dari situ kita gerakan untuk memberikan informasi secepat-cepatnya supaya warga bisa segera bersiap ya apabila terjadinya cuaca yang memang kira-kira diprediksi akan mengarah kepada ekstrim ya. Dan juga kita sudah melaksanakan pemantauan dan lain-lain ya, dan itu diinformasikan melalui alat tapi masalahnya Mas Yohan ya. Seperti misalnya kemarin pada saat di Bekasi kan itu juga kemudian datang tiba-tiba juga tidak langsung warganya berhamburan kemana-mana begitu, ada banyak juga mobil-mobil yang terendam. Nah, artinya kan mungkin ada ya perlu dievaluasi. Ya, memang ada sistem early warning system ya yang kita miliki, ini tersebar di sepanjang Kali Ciliwung. Nah, malam sebelum kejadian juga kami sudah standby semua, dan pada saat kejadian itu langsung menyebar ke lapangan ya, tim yang ada itu untuk membantu evakuasi warga. Jadi informasi sebetulnya memang sudah diinformasikan, bahkan kita sudah memanfaatkan sinyal di TV digital ya, ada di beberapa stasiun TV itu pada pukul 8 malam itu menginformasikan bahwa air itu akan tiba di Jakarta ya. Jadi memang sudah kita laksanakan sistem seperti itu. Meskipun tetap tidak ini juga ya. Akan kita lebih optimalkan lagi beberapa hari ke depan ya. Meskipun juga perlu ada evaluasi juga ya, karena seperti di Kemang saja kemudian juga warga juga dadakan sekali. Maksudnya dalam artian adalah ini tidak bisa bersiap apa-apa nih pada saat
banjir langsung terjadi di alami mereka. Nah, Mas Yohan, kemarin ini kan Gubernur Jakarta, Mas Pram juga menyatakan akan segera nih menormalisasi Kali Ciliwung yang berada di 3 wilayah Jakarta. Sebenarnya sekarang ini seperti apa sih di Kali Ciliwung sendiri untuk penormalisasiannya? Mohon maaf tadi tidak terdengar, nampaknya putus sinyalnya ya. Boleh diulang, Mbak? Iya, kan dari Gubernur Jakarta, Mas Pram sendiri menyatakan akan segera melakukan normalisasi Kali Ciliwung. Sebenarnya sekarang ini bagaimana sih keadaan Kali Ciliwungnya? Baik, untuk normalisasi itu kan Kali Ciliwung ada sekitar 30 km ya dari hulu ke hilir. Dan kami sudah melaksanakan normalisasi, Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan normalisasi hingga 17 km ya jaraknya. Dan memang salah satu yang terkendala itu adalah masalah pembebasan lahan, sehingga apabila lahan itu sudah dibebaskan baru kita bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur, khususnya normalisasi di kali ya, dengan perbaikan infrastruktur di sekitar kali, yaitu penurapan gitu. Butuh berapa Jadi lama sedang waktunya, berlangsung, Mas? salah satunya adalah di wilayah yang kemarin cukup terdampak ya, di Kelurahan Rawajati. Ini sebetulnya sedang dalam proses pembangunan turap ya, atau tanggul. Pembangunannya makan waktu berapa lama? Ini sedang dalam pelaksanaan ya, ini sedang dalam proses pelaksanaan. Ini juga sudah berlangsung dari tahun lalu, saat ini juga sedang dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya jelasnya bisa ke Dinas Sumber Daya Air ya, karena mereka yang lebih tahu nih kapan durasi pengerjaannya. Oke, nah berbicara soal kalau kemarin kan ada Kampung Pulo, kemudian juga di Kampung Melayu, itu kan yang banjirnya parah ya. Nah kemudian kalau kita lihat kalau sekarang ini, biar masyarakat yang nonton juga waspada, peta mana saja sih atau bagian-bagian Jakarta mana saja yang sekarang ini dinyatakan rawan bencana banjir? Baik, jadi sejak beberapa tahun yang lalu Pemprov DKI Jakarta ini telah memiliki yang namanya Pergub Kontingensi Bencana, Pergub 13 tahun 2021 tentang kontingensi bencana. Di sana tercantum ada 25 kelurahan yang menjadi perhatian kami ya, yang mereka itu rata-rata dilalui oleh aliran kali Sungai Ciliwung. Dan apabila terjadi curah hujan yang cukup tinggi, ini cukup berpotensi cukup tinggi untuk terjadinya genangan ya. Untuk kalau tadi ditanyakan di wilayah-wilayah mana, ini memang kami mau melakukan mapping setiap hari dan kita upload di website BPBD ya, BPBD DKI dan Jakarta Go ID. Dan juga ada aplikasi pantau banjir genangan. Nah, di situ bisa kelihatan tuh pergerakannya, lokasi-lokasi yang memang rawan tergenang ya, itu bisa terlihat ya. Jadi data-data sudah kita sampaikan di website kami. Juga tentunya kami bergerak di media sosial ya. Di media sosial, di Instagram, di Facebook, dan di Twitter. Ini kita rutin upload story, kemudian feed ya, yang terkait dengan informasi-informasi kedaruratan. Bukan hanya itu saja, di saat situasi tenang pun kami tetap memberikan konten-konten edukasi ya, untuk menginformasikan kepada masyarakat ini bagaimana caranya untuk menghadapi banjir. Jadi kira-kira seperti demikian. Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Jakarta, Muhammad Yohan, terima kasih sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam.